Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6 Madrasah Juara Min 1 Probolinggo. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama Ustadz di sini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku siswa kelas 6 yang sangat Ustadz banggakan, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini bersama dengan ridha Allah yang Maha Rahman dan Rahim, kita diberikan kemudahan dalam menyerap materi pada pagi hari ini dan diberikan pemahaman oleh Allah akan materi yang akan kita pelajari sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua dan bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku siswa kelas 6 yang sangat Ustadz banggakan, pagi ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 2, subtema 2 masih ya, muatan bahasa Indonesia yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu disebut sebagai kalimat efektif. Jadi kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi dalam suatu kalimat bisa hanya subjek, predikat, objek saja, bisa subjek, predikat, keterangan saja, bahkan keterangannya ada di depan. Keterangan, subjek, predikat, objek juga bisa. Ya. Bisa objek dulu. Nah, jadi objek, subjek, predikat, objek tanpa keterangan boleh. Nah, itu anak-anak. Jadi kita bahas satu-satu tentang apa itu subjek. Subjek ini adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Subjek bisa berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Jadi bukan hanya manusia saja yang bisa kita buat subjek. Contoh, ayah membaca koran. Berarti ayah di situ sebagai subjek. Bisa kucing itu terluka di kakinya. Berarti di situ subjeknya berupa kucing dan lain sebagainya. Itu subjek ya. Adalah orang atau sesuatu yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Predikat. Predikat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contoh yang Ustadz katakan tadi adalah ayah membaca koran. Berarti di situ ayah sebagai subjek, membaca sebagai tindakannya, yaitu sebagai predikat. Jadi predikat itu adalah tindakan, bisa membaca, menulis, memasak, menendang, memproklamasikan, membacakan, dan lain sebagainya. Yang penting itu adalah tindakan. Jadi predikat itu adalah tindakan. Lanjut ke objek. Objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Nah, ini kok predikat. Nah, kita perbaiki. Ini objek. Jadi objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Ayah membaca koran. Jadi ayah sebagai subjek, membaca sebagai tindakan atau predikat. Objeknya apa yang dibaca? Yang dibaca adalah koran. Koran itu
sebagai objek, sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas. Ibu memasak di dapur. Nah, berarti ibu di situ subjek, memasak adalah tindakan, berarti predikat. Di dapur, apakah di dapur objek? Tidak, di dapur itu adalah bukan objek tetapi keterangan. Nah, keterangan yaitu penjelasan di mana. Di dapur tadi, oh berarti di dapur. Kapan? Nah, kapan misalnya ayah pulang dari Surabaya. Itu tempat ya, keterangan tempat. Ayah subjek, predikatnya adalah pulang, tindakan. Dari Surabaya itu keterangan tempat. Bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat, itu keterangan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Di situ Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta bisa dikatakan sebagai subjek. Memproklamasikan disebut predikat. Kemudian kemerdekaan Indonesia adalah objeknya, apa yang dilakukan. Jadi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah orang yang melakukan. Memproklamasikan adalah tindakannya. Kemerdekaan Indonesia adalah objeknya, objek yang dilakukan. Dan di Jakarta adalah keterangan tempat di mana di Jakarta. Nah, itu keterangan. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, paham anak-anak ya? Ustadz kasih contoh lagi misalnya. Bagaimana jika susunannya Ustadz rubah, bukan subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangannya di depan Ustadz, gimana caranya? Nah, contoh, di Surabaya, Bung Tomo membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Di Surabaya, Bung Tomo. Nah, di Surabaya di situ adalah keterangan. Nah, di mana? Di Surabaya, keterangan. Bung Tomo sebagai subjek, orang di situ. Di Surabaya, Bung Tomo. Nah, Bung Tomo sebagai subjek. Predikatnya apa? Membakar semangat. Membakar semangat apa? Para pemuda. Para pemuda itu kan orang, Ustadz. Nah, tapi di situ orangnya sebagai objek. Karena tindakan yang dilakukan adalah membakar semangat para pemuda. Nah, jadi seperti itu, membakar semangat para pemuda. Jadi keterangan, subjek, predikat, objek, dan lain-lain. Nah, bisa juga hanya subjek, predikat, objek saja. Subjek, predikat, objek. Bisa juga subjek, predikat, keterangan. Nah, itu tugas kalian, yaitu yang pertama, ini tugas kalian di rumah. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kemudian buatlah sebuah kalimat efektif dengan susunan subjek, predikat, objek ya, tanpa keterangan. Yang kedua, membuat sebuah kalimat efektif dengan susunan keterangan, subjek, predikat. Kemudian membuat sebuah kalimat efektif dengan susunan subjek, predikat, keterangan. Nah, itu anak-anak ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat, jaga imun, tetap di rumah. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.